sore Mitra Kampus, bagaimana aktivitasmu selama sepekan ini? Menyenangkan bukan? Nah, kali ini Berita Kampus kembali hadir untuk menyajikan informasi seputar dunia kampus serta mahasiswa di Semarang dan sekitarnya yang akan disajikan secara informatif, gaul, dan inspiratif. Program ini merupakan hasil kerjasama antara jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro dengan TV Borobudur Semarang. Selama 30 menit depan, saya Yohana Desi, inilah Berita Kampus selengkapnya. Tiga perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah berhasil menembus 20 besar pemeringkatan Webometrics yang dikeluarkan Januari 2012 lalu. Pemeringkatan tersebut mengikutkan sekitar lebih dari 20.000 website di perguruan tinggi di dunia. Seperti diberitakan di website Webometrics for Institutional versi Januari 2012, tiga perguruan tinggi di Jawa Tengah berhasil menembus 20 besar nasional. Universitas tersebut yakni Universitas 11 Maret Surakarta yang menduduki peringkat ke-7, Universitas Diponegoro Semarang peringkat 9, dan Universitas Negeri Semarang di peringkat 15 nasional. Hasil paling menggembirakan dialami Universitas Negeri Semarang yang berhasil naik 14 peringkat. Universitas Konservasi ini melesat jauh dari setengah tahun lalu yakni peringkat 28. Pada dasarnya ada dua sistem pemeringkatan untuk repositori di Webometrics, yaitu Top Institutional Repository dan Top Repository. Sedangkan ketiga universitas di Jawa Tengah masuk 20 besar untuk kategori repositori. Ada 4 komponen yang menjadi indikator utama dari penilaian Webometrics for Institutional Repository ini, yaitu size 20%, visibility 50%, rich files 15%, dan scholar 15%. Jadi ada 4 parameter ya, yang parameter penilaian dari metrik itu ada 4. Jadi mulai tahun 2012 ini adalah sudah mulai berubah. Kalau dulu ada 4 juga sih, cuma yang sekolah sekarang ditambahkan dari Simago. Jadi artikel dari Undip yang di Simago dimasukkan. Sekarang contohnya yang sekolah itu kan 30%. Jadi kalau sekolah itu kan yang artikel-artikel karya Anda yang ada di Google Scholar, karya mahasiswa, karya dosen. Sementara yang bobotnya paling tinggi itu sebenarnya visibility. Di Indonesia, Institut Teknologi Bandung menjadi yang terbaik, disusul Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Indonesia, Institut Teknologi 10 September, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Pemeringkatan Webometrics ini bertujuan untuk menakar aksesibilitas dan komitmen perguruan tinggi atau institusi untuk sharing atau mempublikasikan pengetahuan dan karya-karya ilmiahnya ke seluruh dunia secara terbuka. Yang lebih penting lagi dari sistem pemeringkatan ini adalah impact dari portal website atau domain tersebut untuk mengukur seberapa besar manfaatnya di mata masyarakat dunia. Kalau misalkan Mas milih perguruan tinggi itu ngelihat peringkatnya juga apa enggak? Nah ya, tentunya kalau saya pikir kalau pada saat saya SMA untuk memilih perguruan tinggi negeri itu ya pasti lihat dari peringkatnya. Terus kalau misalkan Mbak masuk universitas ini tuh lihat peringkatnya juga apa enggak? Ya, iya juga, tapi itu bukan jadi prioritas utama gitu loh. Ali Mukmin, Syadam Arahman, Nindya Aldila, Tim Liputan Berita Kampus. Universitas Negeri Semarang pada tahun ini mengalami peningkatan Webometrics yang cukup signifikan dari peringkat 28 menjadi 15. Bagaimana ya tanggapan teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengenai hal ini? Berikut dalam segmen Suara Mahasiswa. Ya, yang setahu saya saja itu sih tentang peringkat-peringkat dari universitas itu sih, itu nanti di situ bisa kelihatan dari universitas di Indonesia yang negeri sama swasta itu bisa kelihatan situ peringkatnya berapa. Webometrics itu web yang biasanya dikunjungi oleh mahasiswanya gitu.
Saya juga kurang gitu tahu sih web itu apa. Terakhir saya update 28, terus yang sekarang saya belum tahu, tapi kok dengar-dengar jadi 15. Dulu 28, sekarang jadi 15. Pernah denger tuh kayaknya tuh. Tapi untuk lebih jelasnya masalah peringkat naiknya saya juga kurang tahu sih. Tapi saya juga pernah dengar UNES ya peringkatnya ditambah. Mungkin di atas 15 mungkin. Iya. Kalau perubahan belajar mengajar sih kayaknya sama saja, tapi kalau prestasi mungkin sedikit meningkat. Soalnya beberapa waktu yang lalu PKM-nya tuh terbanyak se-Indonesia ada 654, dan yang mungkin yang kelihatan mungkin dari fisiknya aja. Iya sih, ada kita pengisian KRS-nya menggunakan media online. Dan semua pengumuman baik beasiswa, kemudian mata pelajarannya, mata kuliahnya itu semuanya ada di webnya UNES. Pasti ada, tapi mungkin sekarang belum dirasakan lah. Bagi kami juga mahasiswa baru belum begitu rasakan efeknya itu seperti apa. Ya harapannya sih pengennya jadi universitas yang buat keguruan itu yang nomor 1 lah, paling nggak sejajar sama UPI. Ya lebih update lagi di webnya, jadi kita mahasiswanya gampang aksesnya. Harapan yang pertama mungkin untuk masalah konservasi itu bisa lebih dijalankan baik dari dosennya, terus karyawan-karyawan semuanya, pokoknya yang ada di kampus deh seperti itu bisa dijalankan konservasi. Bagaimana rasanya melakukan olahraga ekstrim yang mengandalkan ketangkasan dan kekuatan fisik? Saksikan liputannya sesaat lagi hanya di Berita Kampus.